Halo sahabat sehat, saya Ayub Impact. Hari ini kita mau ngomongin tentang diagnosa kedokteran dengan diagnosa keperawatan. Apa sih bedanya? Jadi di dalam keperawatan itu juga memiliki diagnosa. Nah, di dalam kedokteran pun pasti ada yang namanya diagnosa. Apa sih itu diagnosa kedokteran dan apa sih itu diagnosa keperawatan? Diagnosa kedokteran atau lebih dikenal dengan nama diagnosa medis, atau kalau orang awam mengenalnya dengan nama penyakit. Nah, itu adalah diagnosa kedokteran. Diagnosa kedokteran adalah diagnosa yang diangkat karena respon tubuh manusia terhadap sumber penyakitnya. Entah sumber penyakitnya virus, entah sumber penyakitnya bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan diagnosa keperawatan adalah respon tubuh manusia ketika sedang sakit. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau diagnosa medis itu adalah diagnosa yang diangkat karena respon tubuh kita terhadap sumber penyakit. Kalau diagnosa keperawatan adalah respon tubuh kita terhadap sakit yang kita rasakan. Saya kasih contoh, ada dua orang yang terkena COVID. Sama-sama dalam keadaan yang tidak baik. Sama-sama pneumonia, gambaran ronsennya jelek, kemudian saturasinya sama-sama 88, 89, 90, pasiennya sama-sama sesak, pasiennya sama-sama anosmia. Tapi pasien A masih bisa tenang ketika dia dibawa ke rumah sakit, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa kooperatif. Sedangkan pasien B, dia begitu cemas, saking cemasnya, dia sampai takut kalau penyakit COVID ini akan membunuhnya. Nah, itulah diagnosa keperawatan yang diambil. Pasien A ketika terkena COVID, dia rileks atau dia biasa aja karena mungkin bisa aja dengan beberapa pengalaman atau sumber-sumber yang dia baca. Tapi pasien B begitu terkena COVID, dia sangat gelisah, dia sangat ketakutan, dia bahkan memiliki ketakutan kalau COVID ini akan membunuhnya. Nah, disinilah peran diagnosa keperawatan. Di diagnosa keperawatan diangkat dari respon manusianya terhadap penyakitnya. Nah, ketika kita melihat pasien yang B tadi, dia punya masalah nih dengan responnya terhadap penyakitnya. Di dalam kasus ini biasanya diagnosa keperawatan yang diangkat adalah ansietas atau ketakutan. Nah, saya mungkin membagikan sedikit aja ya informasi tentang diagnosa keperawatan agar teman-teman dan Bapak Ibu, semua teman-teman yang menonton video ini tahu kalau sebenarnya tugas perawat itu tidak hanya menjalankan delegasi dokter, menjalankan instruksi yang dokter lakukan, tapi peran perawat juga memiliki andil besar dalam pengobatan atau penyembuhan sakit pasien, yaitu melalui asuhan keperawatan. Di dalam asuhan keperawatan ini ada namanya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan inilah yang harus diselesaikan oleh perawat. Selama pasien ada di rawat inap, selama pasien dirawat inap di rumah sakit, di puskesmas atau dimanapun, peran perawat yang paling besar itu harusnya adalah di asuhan keperawatan, yaitu menangani respon pasien terhadap penyakitnya. Kalau respon pasien terhadap penyakitnya ini bisa teratasi, pasti penyakit pasien itu juga bisa diatasi. Perawat-perawat harus menjalankan asuhan keperawatannya. Jadi pada saat pasien masuk tidak hanya diberikan obat-obat saja, itu obat-obat wewenangnya kedokteran, tapi yang menjalankan peran perawatan, yang menjalankan menangani respon pasien terhadap penyakitnya, kegelisahannya, disitulah peran perawat dibutuhkan. Saya berharap video ini dapat menjadi informasi terbaik untuk siapapun yang menonton video ini. Terima kasih, saya Ayub Impact. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ayub Impact. God bless you non-stop.